Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim, wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberi kesempatan kepada kita, khususnya khotib, untuk sama-sama hadir di tempat termulia, di hari yang paling mulia dalam setiap pekannya. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah ditakdirkan kita menjadi seorang muslim yang apabila kita berpegang teguh dengan semua aturan muslim, semua aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin akan mati dalam keadaan husnul khotimah dan kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi ahli surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Permasalahannya, hadirin rahimakumullah, hidup ini banyak sekali ujian. Kita tidak dengan serta-merta mudah menjalani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya butuh ujian, dan dari ujian itu menjadikan kita semakin meningkat ketakwaan kita, yang akhirnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Hadirin rahimakumullah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, bahkan bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dan gunung Sur, di mana itu melambangkan tiga tempat yang sangat suci di muka bumi ini, yaitu di mana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Itu adalah tempat-tempat bagi kita yang merupakan tempat tersuci di dunia ini, yang kata Rasulullah SAW, janganlah kalian bersusah payah pergi ke suatu tempat kecuali ketiga masjidku itu. Jadi kalau ketiga masjid tersebut, bersusah payahlah kita. Masjidil Aqsa,
Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Hadirin rahimakumullah, di dalam penciptaan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan zat yang maha sempurna. Dari awal sampai akhir, apa yang kita butuhkan semuanya Allah siapkan. Sehingga disebutkan laqad watini wazaitun wa tursinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam sebaik-baik pembentukan, mulai dari diciptakan rupanya, softwarenya, sampai perangkat-perangkat pendukungnya. Tidak cukup di baik itu, Allah berikan Al-Quran. Tidak cukup dengan Al-Quran, Allah turunkan Rasulullah SAW sebagai tafsir dari Al-Quran itu. Maka kata Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tidak akan tersesat selamanya. Jadi aku titipkan dua hal, aku wariskan dua hal, kata Rasulullah, yang apabila kalian pegang teguh keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Fahuma kitabullah wa sunnatur rasul. Keduanya itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Tidak ada di dunia ini, hadirin rahimakumullah, suatu agama, pedoman hidup, aturan hidup yang sesempurna Al-Quran dan sesempurna yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri toladan yang baik untukmu. Artinya, selain yang datang dari Rasulullah SAW, maka itu tidak baik. Ketika datang dari para ulama datang dari para tabi'in, dari khulafaur rasyidin, ujungnya kepada Rasulullah. Ketika selain dari Rasulullah, maka tidak baik. Hadirin rahimakumullah, sebagai contoh, di dalam Islam rambut itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Padahal menurut kita rambut itu adalah sesuatu yang apabila telah dipotong sudah tidak berfungsi, sudah tidak berarti apa-apa. Namun Rasulullah sampai mengatur soal rambut. Ketika mau mencat rambut silahkan, tetapi tidak boleh dengan warna hitam. Itu salah satu. Jadi rambut saja diurus, apalagi urusan-urusan yang besar, mengurus negara, mengurus penduduk, mengurus hukum dan lain sebagainya. Semuanya harus mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi. Maka hadirin rahimakumullah, berbahagialah sekali lagi kita menjadi muslim, karena semua aturannya sudah jelas, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ada aturannya. Bangun tidur mulai berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke kamar mandi ada aturannya, kaki kiri terlebih dahulu. Keluar dari kamar mandi ada aturannya, kaki kanan terlebih dahulu. Baca doa, pakai pakaian tangan kanan, dan seterusnya. Semuanya ada aturan. Namun kata Allah, la ikraha fid din,
tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Namun ketika sudah menjadi memeluk Islam, maka udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan. Semua ditaati, bukan hanya yang ringan-ringan saja menurut diri kita, bahkan sampai yang menurut kita pun berat. Maka itulah sebagai seorang muslim yang terbaik. Sehingga pantas hadirin rahimakumullah, di dalam surat At-Tin tadi disampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan pembentukan yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Namun kemudian manusia dikembalikan ke suatu titik nadir yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka balasan yang tidak pernah berhenti. Disinilah hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama terus menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian dengan solawat yang sebaik-baiknya. Solawat di sini artinya hadirin bukan hanya saja membaca solawat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulai dari situ sampai betul-betul kita mempunyai niat dan dilaksanakan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shollu alaihi artinya sambungkan diri kita dengan Rasulullah, sesuaikan diri kita dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tadi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sambungkan kita dengan Rasulullah, sehingga niscaya ketika kita berupaya maksimal menyambungkan diri ini dengan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan contoh Rasul, saat kita di mana meninggal, Allah janjikan surga Jannatul Naim. Hadirin rahimakumullah, semoga di sisa-sisa hidup kita ini yang entah berapa lama lagi, yang jelas sejak kita ingat sampai sekarang, waktu ternyata sangat sebentar, tidak terasa. Artinya dari sekarang ke depan ke suatu titik di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun waktu yang sebentar. Semoga di sisa waktu itulah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan, rahmat dan barokahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin rahimakumullah, maka pekerjaan terbaik yang dicontohkan Rasulullah SAW
adalah mendakwahkan Islam ini. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, menjadi dai itulah tugas kita. Sebelum kita menyebutkan profesi yang lain, maka profesi dai itulah yang utama. Jadi ketika ditanya apa profesi Anda, saya adalah dai. Kebetulan saya menjadi pegawai negeri. Saya adalah dai, kebetulan saya menjadi guru. Saya dai, kebetulan saya tentara. Saya dai, kebetulan saya pebisnis. Semuanya. Sehingga dengan menjadi dai inilah semua profesi kita dibingkai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah hadirin rahimakumullah, kita niatkan diri kita ini sejak sekarang ke depan untuk berlomba-lomba mencari pahala akhirat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu idzatil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanika. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa rahmahuma kama rabbayana shaghira. Wa li masyayikhina wa li asatizna wa li ajdadina wa li jaddatina wa li qurbatina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaihi khususan bil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.